Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama nih para senior-senior nih tentang masa pensiun. Oke, sekarang kita perkenalan dulu di sebelah saya nih. Siapa Pak? Pak Haryadi. Saya baru pensiun. Mungkin sekitar baru 2 minggu lah. Dari tanggal 2 Januari kemarin. Dari PT Pegadaian. Ya, ini rekan-rekan saya satu tim, satu teman-teman tongkrongan yang ada di lingkungan RW 15. Oke. Siap, sebelahnya Pak. Saya Pak Idin, pensiunan dari Kemendikbud, kurang lebih sekitar 6 tahun berjalan. Kegiatan sehari-hari di hari Jumat tanggal 16 Januari 2026. Untuk itu kami serahkan lagi ke kawan kami satu perjuangan. Ya, nama saya Denny. Kegiatan sehari hanya untuk lingkar badai aja, muter-muter. Waduh. Di hari santai ya kumpul-kumpul dengan senior-senior. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke Om Bowi. Oke, Om Bowi nih, Om Bowi. Bowi. Kegiatan sehari-hari cuma ngawasin lingkungan aja gitu kan, kumpul-kumpul, cari informasi, berbagi informasi dengan kawan-kawan senior, berbaur dengan kawan-kawan junior, bantu kegiatan-kegiatan lingkungan lah, kira-kira begitu. Oke, mantap nih, berarti Bang Denny sama Bang Bowo nih suka nemenin para pensiunan nih, biar nggak stres ya. Oke nih, iya nih. Sekarang nih topik pertama nih, ya kan? Setelah pensiun, kira-kira nih dari Pak Ari dulu nih, apa yang mau dilakuin nih? Coba deh. Kemarin saya sudah menggelontorkan wacana untuk kita mau ini Bang Ding, mau ayam petelur. KUB Ayam KUB, ayam petelur lah. atau ayam apa umbaran. Iya. Jadi ayam petelur itu bisa bertelur 350 butir dalam 1 tahun. Jadi ada jenis ayam petelurnya namanya Isa Brown, dan kita akan coba bikin kandang dulu, kemudian kita isi dengan 10 ekor ayam dulu ya. Dan itu akan mulai berjalan, kita bersih-bersih rumah kosong ini dulu. Kan ini namanya obrolan rumah kosong. Oh, iya, oh iya, Jadi oh iya. semoga dengan obrolan kosong ini bisa jadi kenyataan ya kan gitu. Oke, saya lupa ngasih tahu bahwa kali ini kita ada di program obrolan rumah kosong. Artian bukan omong kosong. Oke, Pak Ari. Kalau itu apa rencananya? Itu kan istilahnya bisnis ya. Kan kita Pak Ari lah sama Manding nih, ya udah senior kita. Selain menarik bisnisnya, artinya keuntungan di situ, ada nggak kebermanfaatan untuk warga sekitar? Nah, coba dijelasin. Kebermanfaatan sih kelihatannya pasti lah ya. Karena dengan adanya hasil telur yang akan kita dapatkan nanti, itu kita bisa jual nanti. Selain untuk konsumsi pribadi kita masing-masing, bisa juga kita jual sebagai pemasukan kita. Ya cari-cari buat uang rokok-rokok lah gitu lah. Oke, jadi mekanismenya gimana tuh? Jadi artian seimplementasi ke masyarakat tuh, jadi artian masyarakat tahu nih, jadi bahwa di sini nanti akan rumah kosong ini akan dibikin sentra produksi telur ayam. Jadi nanti kalau kita coba, ketika ayam itu sudah bertelur dan kita sudah punya channel nih, Mas Piki, untuk buangannya ke teman-teman pedagang di depan SD 10 nanti itu. Oke. Nanti mereka seperti tukang cilung, ya kan, tukang milor, itu kan butuh telur yang tiap hari mereka harus menggulung mie dan telurnya itu bergabung dalam adonan makanan, itu pasti menggunakan telur ayam. Oke. Menurut Bang Ring gimana dengan rencana Pak Hari nih? Apa mendukung, apa ada punya pendapat lain nih? Saya sangat mendukung untuk program atau kegiatan sehari-hari untuk mengisi kekosongan untuk pemeliharaan ayam mulai dari usia 2 minggu sampai menghasilkan telur. Itu sangat baik dan sangat bermanfaat kepada warga, khususnya RT 8, RW 15 Mekarjaya. Oke, kalau Bang Denny nih, menurut dari pandangan Bang Denny gimana nih? Wah, saya sangat mendukung, karena ini buat inspirasi kita nih yang masih muda kan. Para pensiunan senior kita nih punya ide-ide cemerlang karena akan berdampak positif buat lingkungan. Semoga kedepannya ini usaha yang akan
bisa berjalan terus dan makin sukses. Oke, nah kalau dari pandangan Bang Bowo nih, ini sorry nih, mic-nya masih satu nih kita nih, butuh sponsor nih kita nih kayaknya. Oke nih, taruh Bang Bowo nih dari segi kayak tekniknya nih, cara apa ngedesain ruangannya gimana nih? Seperti pendapat Pak Hari tadi, sebagai pensiunan yang punya ide cemerlang ini, diharapkan para pemuda gitu kan punya kegiatan positif yang selain untuk kesibukan mereka, mereka juga bisa memberdayakan. Jadi mungkin kegiatan ini sebelum kegiatan rencana ternak ayam ini, remaja-remaja ini sebenarnya punya kegiatan palu gada, apa aja lah, servis kulkas, servis kipas angin, kompor dan sebagainya. Termasuk sepeda ya. Sepeda pun termasuk, Motor ya. motor, ngecat gitu kan. Nissan. Nah tuh pemirsa tuh, barang siapa yang pengen servis-servis dari sepeda, elektronik, sampai nulis batu nisan juga bisa di sini. Bisa hubungin Bang Bowo nih. Kira-kira begitu. Nah, kira-kira gitu. Ya, Nah, insya Allah program ini berjalan makin ke depan makin berkembang karena ada yang support gitu kan. Karena selama ini kita berjalan ya apa adanya lah. Jadi sesuai kebutuhan, kita nggak buka plang untuk servis, tapi kita kalau ada warga-warga yang membutuhkan, kita siap gitu loh. oh, gitu tuh. Kira-kira. Salah satu manfaatnya ada di rumah kosong. Insya Allah. Nah, nih Pak Ari nih, setelah ini kan prosesnya panjang, nggak mungkin sebentar kan untuk merancang bisnis plan-nya tentang ternak ayam nih. Pastinya. Iya kan, harus perlu perhitungan yang matang nih pokoknya. Nah, selagi menunggu masa itu, apa yang dilakukan nih para senior untuk mengisi waktunya nih biasanya nih? Kayak selama proses perjalanan waktu ya apapun yang kita lakukan ya mudah-mudahan itu kita bisa bermanfaat lah buat masyarakat lah. Seperti tadi servis kulkas, servis kipas angin. Sambil menunggu kita sambil berjalan ayam betelur kita, sambil betelur itu ayam kan kita apapun yang kegiatan kita lakukan ya itulah yang bermanfaat buat masyarakat, itu aja sih. Sambil menunggu grand design, saya jadi punya grand design nih Mas Kiki. Saya punya tanah tuh di Pandeglang kan luas tuh. Nanti kalau ini berhasil, mudah-mudahan kita akan beralih ke sana dan dengan kandang yang lebih luas. Jadi ini proyek percontohan. Nah, pemirsa tuh, mohon dukungannya untuk Pak Hari nih, supaya bisa membuka cabang di Pandeglang. Mohon dari 10 ekor, nanti jadi 20, nanti jadi 50, dari 100. Nanti kita tempatnya udah bukan di sini lagi, Bang Ding. Waduh, mantap. Harus tempat yang lahannya luas. Nah, biasanya kan nih kalau kita laki-laki nih, di belakang kita nih ada nih, sebelah kita nih. Nah, ini sebelah kita gimana nih, Pak Ari? Orang rumah. Orang rumah mendukung sih. Orang rumah mendukung. Artinya biasanya dulu aktivitas pagi pulang sore, sekarang ya tinggal kegiatannya ya tinggal menikmati masa pensiun lah. Jadi selama 33 tahun berkarya di BUMN lah, yang nggak punya waktu lah. Mungkin ini saatnya saya harus berkontribusi buat masyarakat. Oke, mantap. Kalau di Bang Di nih, Bang Di gimana nih? Ya. Orang sebelah di luar sebelahnya nih. Kalau untuk sebelah maupun istri ya kadang itu sangat mensupport kegiatan-kegiatan sehari-hari, kegiatan yang bersifat positif. Oke. Itu aja. Nah, siap. Karena rata gini nih, pemirsa nih, ini Bang Denny sama Bang Bowo kan belum pensiun nih artian. Jadi kita sekarang topik bicara masa pensiun, ya kan? Nah, apa namanya tadi bermanfaat untuk orang lain kan, Pak Ari sama Panding nih mau apa namanya punya rencana lah gitu. Setelah udah nggak kerja, menghabiskan waktu di kantor dulunya, sekarang di masyarakat. Nah, kan Bang Ding saya tahu ada di mana? Di DKM Mujahidin nih. Nah, kira-kira dari Bang Ding ada di posisi sebagai keanggotaan di sana, apa yang bisa manfaatnya untuk ke masyarakat nih? Implementasinya apa nih buat di masyarakat kira-kira? Untuk di masyarakat, di DKM, sebagai DKM ya? Sebagai DKM itu ya sangat-sangat bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari, memperdalam agama sebelumnya ya 0,0 berapa persen untuk pendidikan keagamaan. Setelah masuk ke anggotaan DKM itu sangat berguna bagi kami ini.
Mungkin cukup sekian. Oke, karena kan gini, yang sudah saya baca lah ada jurnalnya kan. Setelah masa pensiun, yang biasa aktivitas 9 to 5 lah biasanya kan, akhirnya blek langsung nothing to do kan. Atau biasanya stres, ya kan. Lu mau ngapain nih gue? Ya kan? Udah pagi biasanya udah jalan gue nggak ngapa-ngapain, stres, stres. Kayak di rumah ya ada anak istri ya kan, banyak persoalan di sekolah misalnya anaknya kan. Apa kayak gimana tuh cara ngatasin supaya kita tuh yang bapak-bapak nonton nih pensiun nih supaya jangan stres nih, ya kan? Nanti wah menghadapi pensiun gue harus gimana nih, ya kan? Misalnya 5 tahun lagi, 3 tahun lagi pensiun harus gimana nih supaya nanti dia udah masa pensiun udah siap nih, waktu jangan sampai stres nih. Kira-kira gimana tipsnya Pak Ari? Kalau dari saya sih ya baca ini aja. Artinya gini, segala sesuatu yang di dunia ini kan tidak abadi, Pak Bang Ding ya. Jadi semua ada siklusnya. Jadi semua manusia pun ada siklusnya pula. Apalagi yang namanya pekerja pasti akan tergantikan oleh yang muda-muda. Jadi itu memang hukum alam semesta. Dan itu harus kita yakini betul bahwa itulah yang akan terjadi pada diri kita. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh kita harus muda terus, kita harus tetap bekerja terus. Enggak juga, karena usia kita semakin bertambah, kemampuan berpikir kita semakin berkurang, tenaga kita pun semakin berkurang. Nah, itulah yang namanya kita harus siap-siap dan jaga-jaga bahwa itulah siklus alam yang memang harus kita hadapi. Gitu. Jadi kalau kita sadar dengan itu, ya otomatis diri kita dengan kesadaran diri kita bisa menyadari bahwa oh memang sudah waktunya kita harus keluar dari gelanggang, ibaratnya seperti itu. Jadi kita menjalani kehidupan seperti masyarakat biasa gitu. Jadi tidak terpaku dengan kehidupan kantor yang saking kita merasa bahwa kita akan hidup abadi, ya itu salah gitu. Kalau kita di kantor kita punya anak buah, kita punya atasan, kita punya bawahan, tiap hari kita berkutat dengan itu. Kalau di masyarakat kan berbeda. Kita tidak punya atasan, tidak punya bawahan. Yang ada kita harus berbaur dengan masyarakat. Nah, masyarakat ini teman-teman kita ya, kita sebagai sahabat, sebagai mitra kita di lingkungan masyarakat. Oke, jadi sekarang saya coba mengulik lebih dalam lagi nih tentang Pak Ari nih kan. Oke kan, itu kan masalah kita bersosialisasi. Tadinya memang kita nggak bisa bersosialisasi karena kesibukan kita, akhirnya kita berbaur dengan masyarakat. Itu kan salah satu positif yang bisa didapatkan. Tapi kan sekarang kita ngomongin lebih dalam, lebih ke finansial nih, ke ekonomi kan. Yang tadi misalnya kita dapat 10 kan, sekarang jadi bisa jadi setengah atau seperempatnya lah gitu. Nah itu kan gimana cara mensiasati itu dengan kondisi sekarang nih, ya kan, kondisi sekarang yang tidak menentu masalah ekonomi, pendapatan kita otomatis berkurang, ya kan. Nah, mensiasatinya gimana tuh kira-kira tipsnya nih dari Pak Ari dulu deh. Kalau dari saya mungkin karena saya berkecimpung di dalam bidang keuangan ya, lembaga keuangan non-bank, kita tuh diajarkan untuk cara-cara berinvestasi yang baik. Kebetulan di Pegadaian tuh ada cara menabung emas, ya kan. Kemudian ada deposito emas, kemudian ada kita simpan emas secara fisik, kemudian ada kita nabung emas secara digital. Itu yang kita manfaatkan. Jadi apa yang kita dapat dari perusahaan itulah yang kita gunakan untuk menabung sebelum masa pensiun. Paling tidak 5 tahun sebelum pensiun kita harus siap-siap tuh, kita nabung 1 gram, 2 gram. Karena kondisi emas hari ini sudah naik sekitar 60%. Waduh. Jadi luar biasa kenaikannya, dan bahkan di tahun 2026 ini akan jadi 3 juta per gram. Masya Allah. Jadi yang tadinya saya simpanan emas kita cuma sekian gram, ada sekian ratus gram kali 3 juta, itu sudah luar biasa. Dan itu sudah saya pikir cukuplah untuk kita menghadapi masa pensiun ini. Dan uang hasil simpanan itulah yang kita gunakan untuk memelihara ayam, petelur, dan lain sebagainya. Kita pakai untuk kegiatan usaha. Itu aja sih. Oke, tuh pemirsa, berarti salah satunya tips dari Pak Ari yaitu investasi. Nah, dimulai dari sekarang nih, ya kan? Salah satunya di Pegadaian, ada tabungan emas, ada segala macam. Oke, sekarang ini kita lebih ke ini lagi nih. Berarti masuk tadi nih, ya kan? Berarti masuk nih, bisa masuk. Nah, ini di RW kita sekarang lagi
lagi viral lah ya. Nanti ada pencalonan ketua RW yang baru. Nah, menurutnya sekarang kita dari yang muda dulu deh nih, Bang Denny nih. Bagaimana nih Bang Denny menyikapi adanya pemilihan RW yang baru? Kira-kira gimana ya? Untuk pemilihan RW, siapapun calon terpilihnya, kita berharap yang terbaik untuk lingkungan. Karena siapapun yang terpilih itu harus bisa memajukan lingkungan RW 15, terutama pemuda-pemudanya, dan juga untuk para UMKM, ibu-ibu PKK-nya, semua harus dikedepankan untuk lebih baik lagi dan maju. Dan untuk seperti kegiatan sosial drainase, perbaikan jalan atau segala macam, itu mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih layak lagi. Dan untuk perhatian untuk calon ketua RW, bila ada seorang warga yang perlu bantuan, itu harap dikontrol, dikoordinasikan. Jangan sampai kita tidak tahu ada salah satu warga kita yang benar-benar membutuhkan bantuan kita, dari lingkungan RT pun tidak terkontrol, sampai juga pihak RW tidak mengetahui. Untuk kedepannya, saya berharap calon ketua RW lebih memperhatikan lingkungan RT-nya. Itu aja untuk dari saya, Om Piki. Berarti ini kira-kira mau perubahan apa mau tetap yang lama nih kira-kira? Perubahan ataupun tidak, yang penting kinerjanya ditingkatkan agar lebih baik lagi. Oke. Ya, kalau dari Bang Bowo nih gimana pendapatnya nih? Kalau pendapat saya mungkin seperti pendapat masyarakat pada umumnya. Kita ini kan sedang memilih calon pemimpin tingkat RW. Jadi kita berharap RW yang menjabat siapapun itu, masyarakat umumnya terutama berharap menjadi sesuatu yang lebih baik. Ada perubahan dari yang baik jadi lebih baik gitu kan. Terus program-program yang selama ini udah berjalan yang positif itu insya Allah bisa ditambah gitu, yang intinya punya manfaat untuk masyarakat RW terutama, dan untuk warga Kelurahan Mekarjaya umumnya gitu kan. Kira-kira begitu. Dan nambahan sedikit, kalau kita bicara obrolan rumah kosong, kita ini nempatin rumah kosong bukan rumah kosong asal robot gitu. Nah, istilahnya rumah kosong ini memang banyak di rumah sini, rumah-rumah kosong. Kita ini remaja dan atas persetujuan RT dan lingkungan dan pemilik rumah terutama, kita minta izin. Jadi kita kalau memanfaatkan rumah kosong ini juga nggak sekedar memanfaatkan, tapi sudah berizin sepanjang itu positif. Jadi intinya sepanjang itu positif, pemilik rumah mengizinkan. Oke. Kira-kira gitu tambahannya. Masih syukur ya, alhamdulillah ya kita dikasih tempat untuk mengeluarkan inspirasi, untuk nongkrong-nongkrong. Jadi kita nongkrongnya terarah jadi pemirsa gitu. Syukur-syukur ada pemirsa nih yang mau hibahin rumah ini buat kita nih kan. Ya, biar kita jadi bisa lebih kreatif lagi, bisa menjalankan inilah bermanfaat untuk orang lain nih. Nah ini dari kadang senior nih. Tadi kan kita sudah bicara tentang RW, pemilihan RW. Gimana menurut Pak Hari dan Panding nih soal pemilihan RW di kita nih? Soalnya yang ya biasalah standar pasti. Pertama kita sebagai warga nggak mau ribet lah, udah siapa aja biasanya jadi RW. Ya udah yang penting gue masih bisa hidup di sini, bisa tentram, urusan-urusan ini dipermudah kan biasanya gitu. Tapi kita nggak ada visi ke depan nih. Kira-kira selain ya kita terutama sering lah pembangunan drainase apa segala macam ya kurang lebih di RW kita alhamdulillah sudah hampir 70% sudah dibenahin lah oleh dari Pemda, dari dana dari anggota dewan melalui aspirasi kan, dari itu juga melalui RW kita juga. Nah, ya atas kerjasama juga. Nah, tapi kan selain itu harus ada nih yang dikembangin oleh pemimpin kita lah, terusnya RW kan. Selain itu apa sih dikembangin untuk warga masyarakatnya supaya tadi kayak Pak Hari kan bisa produktif, salah satunya dari tadi bisnis ayam, terus investasi kan kurang lebih nih masyarakat kita buta dengan investasi. Pertama buta tentang pengetahuannya, terus kedua takut nih kan, gue investasi ntar tahunya investasi bodong lagi, duit tinggal segitunya habis lagi ya kan. Nah sebagai ini pandangan para senior nih, dengan adanya pemilihan RW ini harusnya ini gimana sih sebenarnya gitu kan, jangan cuma milih RW terus sudah kita nyoblos sudah kan, ya udah kayak udah gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih menurut Pak Hari nih?
pertama saya sampaikan ya bahwa secara filosofi kehidupan ini memang harus berubah. Jadi kalau tidak berubah itu namanya bukan kehidupan. Yang tidak berubah dalam kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri. Jadi mau tidak mau harus berubah. Perusahaan pun begitu. Usaha apapun harus berubah. Ketika dia berjualan A, pasti dia cari diversifikasi untuk usaha B, kan gitu. Karena masyarakat ini sifatnya kan monoton ya, artinya jemu dengan itu aja. Jadi mereka harus cari perubahan-perubahan terus sampai perubahan itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi memang secara tidak langsung apapun yang terjadi di dunia ini harus berubah. Apapun itu, pemimpin kita RW pun kalau memang itu yang dipilih kembali, mereka juga harus melakukan perubahan dalam bidang apa, misalkan program kerjanya, perubahan dalam bidang mungkin pengawasannya Pak RW-nya sendiri. Jadi nanti saya sarankan nih, kalau memang ditonton oleh Pak RW saya sarankan nanti buka fakta integritas terhadap para RT masing-masing. Jadi RT itu ikut mengawasi keberlangsungan proses perjalanan program kerja di RW 15 ini. Jadi RW itu juga merasa, oh saya diawasi bekerja gitu. Saya harus amanah menjalankan program kerja saya. Karena saya juga ada yang ngawasi ya, terutama RT gitu. Jadi tidak one man show, saya RW, saya punya kewenangan, saya punya otoritas, saya harus berjalan sendiri, nggak bisa juga gitu. Ini kan ini ada hubungan ini dengan yang lagi viral mensreanya Pak Haji Laksono kan, ya kan, dia kan itu mengkritik pemerintah dengan apa angle komedi. Nah, kalau bisa nggak kita sebagai warga RT sebagai warga atau pengurus RT untuk mengkritisi para RW misalnya dengan jajaran ini, kan selama ini kita terima-terima aja nih Pak RW ini, ya udah Pak, ya, harusnya kan kita ya kan harus ada itu. Sedangkan dari ini kan jangan baper juga kan, kayak misalnya aja pemerintah nggak mengkasuskan ini, padahal kalau kita tonton itu keras juga itu kan. Artinya pemerintah mencoba berdemokrasi secara dewasa nih sekarang nih pemerintahan ini. Nah, ke bawahnya karena kan RW itu garda terdepan nih dari masyarakat untuk ke pemerintah nih, sebagai jembatan dari warga ke pemerintah nih, tengah-tengahnya RW nih. Nah, gimana nih kalau kita ada usulan mengkritisi RW-nya dulu supaya lebih baik, tentunya kan kita mengkritisi bukan yang jelek-jeleknya nih, untuk lebih baik untuk bermanfaat untuk masyarakat kita. Nah, gimana nih kalau Bang Ading tanggapannya, gimana kita menyampaikan kritisi ke Pak ntar calon RW yang akan datang nih supaya masyarakat tentunya kan matanya untuk kita sendiri nih. Jadi jangan istilahnya bukan diktator juga, tapi harus menampung segala inspirasi dari warganya nih. Gimana kira-kira Pak nih? Kalau saya pribadi kan sudah disampaikan ke rekan-rekan atau kawan-kawan media, sudah disampaikan apa yang ini dari Om Denny, dari Om Bowo maupun dari Pak Hari sudah disampaikan. Jadi apapun kegiatan ke-RW-an sudah diwakilkan dengan kedua kandidat pemuda ini. Mungkin cukup sekian. Kalau Bang Denny gimana Bang Denny? Kalau saya kebetulan juga kan salah satu pengurus RW juga ya, yang sudah baik agar ditingkatkan lebih baik lagi dan saling menjaga hubungan silaturahmi antara RW dan para RT agar kedepannya ini tidak ada lagi prasangka-prasangka yang tidak baik yang menimbulkan jadi kurang eratnya tali silaturahmi antara pengurus RT dan para pengurus RW. Itu aja sih dari saya Om Piki. Oke, siap. Bang Bo nih tanggapannya nih, gimana nih? Tentang mengkritik ya. Ya, caranya gimana ya? Soalnya kan ya takutnya kan kalau kita namanya gini, soalnya RW kan nggak digaji, maksudnya nggak ada ini, lo mengkritisi gue harus gimana nih gitu kan. Sementara pemerintah aja kita kritisi oke aja kan. Bicara mengkritik gitu kan, mengkritisi sebenarnya yang lebih tepat sih. Kita ini berkebetulan Pak RW-nya juga, insya Allah ke depan juga sama gitu lah, ke depannya juga sama, mau berbaur sama masyarakat. Jadi semua kalangan, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat pengurus, sampai tingkat sub-subnya mereka. Jadi dengan begitu kita bisa mengkritisi secara obrolan seperti ini, obrolan rumah kosong ini. Jadi nggak perlu istilahnya baper-baper. Itu jadi sisi positif buat mereka pengurus RT atau RW
ada masukan dari masyarakat, keluhan yang nanti dia tampung, nanti tinggal dia tinggal dia pikirkan dan dia kerjakan gitu. Kira-kira begitu bicara kritisi. Oke. Nah kan yang udah nih, yang udah saya dengar nih, nggak tahu mudah-mudahan bohong apa ya, nggak bener lah. Ada RT sini nggak diurusin, ada RT sini kurang ini, ya kan. Belum kita bicara bansos nih, masih soal pembangunan wilayah nih. Kayak kita masuk ke bagian bansos soalnya. Nah kan itu jadi dilema juga. Artinya mungkin Pak RW kita udah mengajukan, tapi kan akhirnya yang dapat misalnya lu RT lagi, RT gue kagak misalnya. Nah kan itu gimana? Maksudnya biar selama ini memang kayaknya kalau saya perhatiin nih komunikasi dari pengurusan RW ke RT ke warga itu kayaknya kurang ya kan. Nah, jadi supaya bisa ngeblend, artian tuh bisa informasi yang didapetin dari atas tuh nyampe ke warga tuh gimana tuh biar tahu jadi informasi ini pembangunan ini artian bukan gue nih yang ngajuin tapi dari misalnya dari inspirasi dari apa segala macam kan. Boleh saya pendapat nih? Yes. Kalau pendapat saya sejauh ini sudah ada itikat baik untuk menerima kritisi. Cuman bicara puas tidak puas, jangankan RT, di keluarga kita juga, di anak-anak, kadang ada pendapat-pendapat seperti itu. Jadi diharapkan untuk para pemimpin, siapapun itu, RTK atau RWK, gitu kan, nggak usah baper istilahnya, nggak usah baper dengan kritikan-kritikan. Itu kritikan kan, anggap aja itu satu kritikan untuk kita bekerja lebih baik atau berbuat lebih baik, entah itu sebagai kepala rumah tangga, RT atau RW apalagi gitu kan. Karena masyarakat yang dilayani oleh Pak RW ini kan banyak gitu kan. Dan tadi bicara kepemimpinan, siapapun yang bisa memimpin warganya, karena itu tanggung jawab pemimpin itu besar gitu kan. Kalau kita sebagai orang muslim gitu kan, tanggung jawabnya sangat besar, dan itulah yang diperlukan tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Jadi pendapat masyarakat yang selama ini mungkin belum terlayani, itu jadi masukan buat mereka, para pemimpin, untuk mencari solusi biar keluhan itu bisa terpenuhi, kira-kira begitu kalau menurut saya. Oke. Kalau ini Pak Hadi ini kita sebagai ngobrol santai aja nih, kalau mau tektokan langsung boleh nggak perlu saya tanya ada usulan ada apa segala macam kita bahas ya kan. Nah kan tadi Bang Bowo udah ngasih tahu bahwa pemimpin itu jangan baper. Benar, ya kan? itu saya omiti. Karena gini, sebagai para pengurus RT, terutama dari tingkat RT sampai jajarannya, itu jangankan ada masalah pribadi dibawa ke ranah lingkungan. Dan juga kita sebagai pengurus itu harus berjiwa besar, legowo, jangan pendendam. Itu tidak baik. Karena apapun bentuknya masyarakat, dan itu juga namanya manusia, pasti ada kesalahan. Tidak mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah. Sebagai pemimpin lingkungan, kita tuh harus berjiwa besar, menengahi dan memberi masukan yang baik. Jangan dengar sepihak langsung seperti bermasalah pribadi langsung. Intinya untuk para RT itu lebih legowo lah dalam menyikapi tingkah laku sikap masyarakat yang ada di lingkungannya. Namanya seorang pemimpin itu pasti tidak luput dari kritikan ataupun juga omongan yang tidak baik lah. Tapi tetap harus berjiwa besar dan lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Intinya jangan baper. Ya, artinya gini, tadi makanya saya dari pensiun terus ke masalah RW, artinya kan nanti korelasinya begini. Ini teman-teman yang pensiun nih, kan harus diperhatiin juga gitu kan. Kebetulan Pak Hari punya investasi emas, tapi kan banyak para pensiunan lain yang tidak, kondisinya tidak sama dengan Pak Hari. Kan itu artian salah satu yang harus diperhatikan. Soalnya begini, kalau kan sekarang program pemerintah kita dukunglah MBG buat anak-anak, walaupun dengan segala dramanya gitu kan, kita dukung. Pemerintah sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak dapat MBG. Ibu-ibunya kadang-kadang suka dapat bazar. Sekarang ada koperasi merah putih mungkin walaupun belum nyampe RW kita. Tapi karena para senior ini yang udah tua, yang kondisinya mungkin nggak sama dengan Pak Hari, kan bingung dia, ya kan? Kondisinya kan bingung nih. Gue harus ngapain nih?
Kalau punya duit enak, punya buat usaha, Iya. buat investasi. Tapi kalau mereka yang beda kan gimana nih? Cara apa namanya? Kita sebagai warga kan harus saling bantu. Nah, bantuan itu kan kalau menurut saya nih harus dari pucuknya dulu nih. Pucuknya kalau mau bersikap apa namanya adil, maksudnya sensitif dengan keadaan lingkungan kan bisa turun tuh, ya kan? Seperti ini kita akan ngebahas bansos soalnya nih. Bridgingnya ke situ nih. Bansos. Bansos kan sekarang gini bang. Bansos tuh nggak serba salah, ya kan? Kita misalnya sebagai pengurus RT atau apa, kok saya nggak dapat, kita balikin ke RW juga nggak tahu datanya dari sini, gitu kan? Nah, sementara apa namanya, itu kan sebenarnya kita bisa hapus sih dari kita warga-warga, minta ke RT, Pak RT minta penjelasan, Pak RT minta ke RW, nah, RW minta kejelasan ke kelurahan misalnya atau segala macam. Nah itu kan harusnya bisa disampaikan, ada sosialisasi lah atau ada penyuluhan gitu tentang bahwa bansos ini yang dapatnya kriteria ini dapat ini, dan terus nggak hanya cuma situ, bagaimana solusinya supaya masyarakat yang tadi mungkin pensiunan yang nggak kayak Pak Hari ini bisa dapat juga. Nah gimana tuh kira-kira tuh? Kalau saya nih kelihat bansos ini kan kaitannya dengan data ya, masalah data kependudukannya. Mungkin ada data yang kadaluarsa tapi tidak diupdate di kelurahan. Itu jadi masalah juga. Ini sorry, update-nya di kelurahan apa di RW RT nih? Iya, dari mulai paling bawah. Bawah berarti. Mungkin update dari RT-nya kurang, masuk ke RW-nya tidak terupdate, sampai keluar tidak terupdate. Bahkan ada penerima manfaat atau penerima bansos itu yang sudah berkecukupan tapi masih dapat menerima. Atau ada juga yang punya kebutuhan yang lebih mendesak ketimbang yang berkecukupan, itu dia menerima. Dan itu saya sarankan kepada aparat nih, terutama RT, RW dan orang-orang kelurahan lah ya, terutama update data itu penting. Jadi setiap tahun kita update data warga-warga yang sudah mapan atau yang sudah meninggal, bahkan menerima kan gitu. Itu kan jadi masalah gitu. Itu aja sih mungkin kalau ini bisa didengar oleh kelurahan, bisa menjadi masukan entry point yang bagus lah buat keberlangsungan penerimaan bansos. Berarti semua basicnya itu awalnya dari database. Nah, berarti kita sebagai warga, pengurus RT, RW harus bisa memberi masukan nih kepada pejabat-pejabat terkait supaya bahwa nih di warga saya ada yang kurang, ada yang ini gitu. Maksudnya kita dari Oke, sekarang dari angle sebagai pengurus DKM Mujahidin nih Bang Ding, kan ada ini nih sekarang apa namanya, ada seksi sosial ya di DKM kan. DKM Mujahidin ada seksi sosial, terus ada Jumat Berkah, kan ya ada bansos yang nggak dapet. Masjid tuh arahnya mau kemana kira-kira Bang Ding? Kalau saya sebagai pengurus DKM ya, selalu di bidang sosial, hanya menangani, bukan sosial kan luas gitu. Itu semua lingkup istilahnya, mulai dari perlengkapan, mulai dari pengadaan pemeliharaan masjid maupun janais ya, itu ruang lingkupnya itu induknya itu di sosial. Kita coba berkolaborasi dengan seksi-seksi yang lainnya untuk masalah bansos yang belum terdata atau pengupdatean data, pembaruan data itu sangat dibutuhkan dari warga yang tidak mendapat. Tadi katakan Pak Hari bilang yang sudah mapan kok masih dapat, sedangkan yang sangat-sangat butuh tuh malah nggak dapat. Nah, itu perhatian untuk RT maupun RW. Untuk di tingkat RW di atasnya mungkin akan lebih lebih memacu kepada kepentingan masyarakat yang katakan dia berkurang. Oke, kan ini kalau saya boleh dengar Pak, di DKM Mujahidin itu kan kira-kira ketua punya slogan lah, masjid sebagai solusi umat, ya kan. Artinya kalau bisa DKM dan RW bersinergi, kan itu bisa membantu para tadi yang nggak dapat bansos tuh, mungkin ya masyarakat yang membutuhkan lah, misalnya ini harusnya dapat, nggak dapat, harusnya masjid bisa hadir di situ kan. Nah kira-kira gimana Bang? Nah yang dikatakan Mas Vicky ya, program terbaru tuh yang zakat yang PBZ.
pengepul itu ya, Iya. pengepul Basnas. Basnasnya dari tingkat kepengurusan Mujahidin itu akan memacu kepada PUJ ya, UPJ. UPJ, unit pelayanan Jakarta. Zakat. Mungkin cukup. Oh, mungkin dari situ mungkin nanti bisa bersinergi dengan RW hatian gitu ya. Kan artinya kita ngobrol-ngobrol santai gini juga nggak cuma ngobrolan, ya, walaupun rumah kosong nih, tapi insya Allah bisa bermanfaat nih. Kita walaupun nggak punya action, tapi kita setidaknya bisa menyuarakan apa sih yang ada di masyarakat ini sekarang nih, gitu kan. Apa yang kira-kira kita bisa bantu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu obrolan rumah kosong kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel obrolan rumah kosong, bukan omong kosong.